Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to Jorvla. Ya teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di episode ke-14. Dan episode ini masih episode jalan-jalan ke Jogja. Dan aku mau ajak teman-teman semua untuk ke salah satu objek wisata sejarah masih di Jogja. Bisa tebak kemana kita? Iya, kita ke Taman Sari. Nah, seperti yang aku bilang di episode sebelumnya, kami menginap di Jogja itu di daerah dekat Taman Sari juga, dan dekat ke alun-alun Kidul. Sebenarnya dari rumah sewaan kami itu dekat sekali ke Taman Sari, itu bisa jalan juga kalau memang mau. Seperti kami kemarin juga sudah ke Alkit ya, alun-alun Kidul, itu juga cuma jalan dari rumah. Hanya saja untuk ke Taman Sari kemarin akhirnya kami membawa mobil karena sekalian mencari kuliner dan ke tempat wisata yang lainnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, di Taman Sari ada apa aja? Sepertinya video ini akan lumayan lengkap dengan sejarahnya karena di sana kami menyewa guide. Itu dijelaskan satu-satu bangunan yang masih ada dan bagaimana sejarahnya seperti itu. Jadi kompleks Taman Sari ini banyak sekali situs-situsnya. Hanya saja banyak juga yang sudah menjadi reruntuhan teman-teman. Jadi nggak semuanya masih dalam kondisi yang bagus ya. Kayak gitu. Dan mungkin sebelum masuk ke videonya aku akan beberapa ada disclaimer atau akan aku terangkan sedikit untuk intronya kayak gitu. Nah, di video ini akan banyak sekali noise gitu karena kan ini video yang asli ya dengan audio yang asli juga gitu, jadi akan banyak noise-nya. Dan saat itu aku pakai masker dan aku jarang buka masker gitu, dan dalam perjalanan tersebut tuh lumayan jauh gitu ya jalannya, jadinya ada beberapa saat tuh aku ngos-ngosan gitu karena kan aku merekamnya hanya pakai handphone dan aku merekamnya seperti ini sangat dekat sekali ke hidung, jadi maaf kalau aku nafasnya agak kurang terkontrol kayak gitu, ngos-ngosan. Terus mungkin ada banyak bising dari lingkungan sekitar di sana karena kan bukan hanya aku dan keluargaku aja yang ke tempat wisata tersebut gitu kan, ada beberapa banyak orang lainnya gitu. Dan kami di sana tetap pakai aplikasi Peduli Lindungi dan prokes. Hanya beberapa saat aja yang mungkin karena ngerasa angap gitu, jadinya kami buka sebentar-sebentar aja sih kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, mungkin aku intro sedikit ya. Sebelum nantinya Bapak Gayatri juga akan lengkap banget sih ngejelasinnya. Oke, Taman Sari. Pembangunan Taman Sari dimulai pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono pertama, yaitu pada tahun 1755 sampai 1792. Itu adalah masa pemerintahan beliau. Lalu lokasi pembangunan Taman Sari ini semula memang sudah dikenal sebagai tempat pemandian, tetapi disebutnya adalah Pacetokan. Nah, sejak masa pemerintahan Sunan Amangkurat IV, yaitu pada tahun 1719 sampai 1726, itu memang sudah disebut sebagai Pacetokan gitu. Lalu ada pula Bupati Madiun bernama Raden Rangga Prawira Sentika
itu turut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan Taman Sari. Beliau memohon kepada Sultan agar Madiun dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Beliau menawarkan cara-cara alternatif pembayaran dengan salah satunya membiayai pembangunan Taman Sari tersebut. Dan Sultan menerima proposalnya. Lalu pada tahun 1758, Sultan memerintahkan bupati untuk mengawasi pembuatan batu bata dan berbagai perlengkapan untuk pembangunan Taman Sari. Nah, Sultan menginginkan sebuah tempat untuk bisa menghabiskan waktu untuk bersantai-santai bersama istri-istri dan anak-anaknya setelah bertahun-tahun perang. Jadi sebelumnya itu memang bertahun-tahun ada banyak perang di sana, dan Sultan ingin menikmati waktunya setelah perang tersebut selesai, perang tersebut usai. Maka Sultan menginginkan ada tempat nih, sebuah pesanggerahan, sebuah kayak villa gitu, untuk anak-anaknya dan untuk istri-istrinya diboyong ke tempat pesanggerahan tersebut yang sekarang kita kenal dengan nama Taman Sari. Nah, Taman Sari ini akhirnya dibangun setelah 3 tahun Perjanjian Giyanti sebagai tempat peristirahatan bagi Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, komplek ini terdiri dari sekitar 59 bangunan, termasuk sebuah masjid, ruang meditasi, dan kolam renang, juga serangkaian 18 taman air dan pavilion yang dikelilingi oleh danau buatan. Ya, seperti itu sih teman-teman. Sekarang kita langsung cus aja ya ke videonya. Silakan. Istana Air, Masjid Bawah Tanah, Gapura Agung, Pasiraman Unggul dibangun, Gedung Sekawan, Gapura Panggung. Nanti akan kita kunjungi. Sebenarnya di Taman Sari sekarang tinggal 2 pristiti saja. Di antaranya yang 6 yang ini, yang terwujud. Oh iya. Kalau lainnya sudah jadi pondasi, bangunan itu sudah jadi pondasi, tapi masih kelihatan ya. Nanti akan kami tunjukkan 1 sampai 20. Posisi kita sebenarnya dulu di warna biru ini Pegaran atau danau buatan, kedalamannya 5 meter, luasnya 200 kali 160. Tengah yang merah ini Istana Air. Nah, ini yang bundar ini Masjid Bawah Tanah. Nah, sekarang yang dominan warna biru ini sudah hilang. Sudah jadi rumah penduduk, contohnya ini. Oh. Dulu ini air kedalamannya 5 meter. Iya, Pak. Nah, yang warna hijau-hijau ini kebun. Jadi dulu Taman Sari ada 57 bangunan ditambah 18 kebun, luasnya 10 hektar. Sekarang Taman Sari tinggal ini saja 20 situs, 37 situs sudah jadi pemukiman penduduk. Oke, ayo sambil jalan. Iya. Depan Anda ada 2 bangunan bentuknya bulat. Kalau orang Jawa nyebutnya dulu jumleng temanten atau toilet kembar khusus para abdi dalem. Abdi dalem wanita, abdi dalem laki-laki, pekerja maksud kami abdi dalem itu. Sekarang Anda lihat ini sudah jadi puing-puingnya. Skemanya bisa Anda lihat. Depannya untuk bilik air, belakangnya untuk jongkok ya, masih kelihatan. Ya. Sumur Gemuling atau Tanggal 5 atau Masjid Bawah Tanah ini terus terang ditutup sejak pandemi. Jadi itu kalau kebijakan dari keraton itu manajemen Taman Sari nggak bisa bilang apa. Karena intinya masjid kan ketika mungkin diamati sepanjang
untuk kunjungan wisata ketika datang ke masjid sepatunya dipakai, sandalnya dipakai. Iya. Mungkin menyadari keraton ya, Benar, karena benar. tempat suci kan. Berarti yang di sini tadi yang air itu ya Pak? Airnya ini. Oh ini. Oh di bawah Kalau ini. ada dari rumah penduduk ini. Air. Oh, itu. Oh sekeliling. Kedalamannya 5 meter ya. Sekeliling sampai sini. Jadi bentuknya 4 persegi panjang tadi. Iya. 200 kali, Iya. kali 160. Mengelilingi. Ini air yang mengelilingi. Termasuk masjidnya itu dulu di bawah air, di tengah-tengah air. Oh gitu. Sekarang Anda lihat sendiri sudah jadi pemukiman penduduk. Jadi Taman Sari itu bukan keraton, tetapi Taman Sari adalah sebuah pesanggrahan atau kalau orang sekarang nyebutnya villa. Ketika keluarga Sultan datang ke Taman Sari untuk berlibur, liburannya lamanya 3 bulan. Setelah 3 bulan berlibur, dia kembali ke keraton. Di keraton 3 minggu kembali ke Taman Sari lagi. Hanya digunakan 2 periode saja, Sultan pertama dan Sultan kedua. Eranya Sultan ketiga pada tahun 1812 sudah tidak dipakai untuk berlibur atau villa ya orang sekarang nyebutnya. Makanya tadi telah kami katakan ada 57 bangunan. Intinya setelah tidak digunakan tidak ada maintenance lagi. Banyak bangunan-bangunan yang runtuh karena faktor alam hujan, panas. Dan setiap bangunan ditumbuhi pohon sejenis pohon beringin. Anda tahu sendiri akarnya merusak bangunan ya. Mana ya? Nah, betul ya. Nih dulu ini tengahnya air. Sekarang jadi pemukiman publik. Karena nggak dikelola lagi. Silakan diabadikan, sangat unik, pintunya sangat rendah ya. Iya. Baik di keraton maupun di Taman Sari pasti dibikin sebuah pintu yang rendah. Maksudnya ketika Anda keluar atau masuk itu posisi begini. Ini simbol sudah respect menghormat pada sultan secara tidak langsung. Itulah budaya Jawa ya, sangat jelimet sekali. Ayo kita lewatnya sini. Oh iya. Awas ya, kepala meruduk ya. Ya. Silakan dimaksimalkan, nggak usah buru-buru. Oke, kami dengan kamera dan Apa? Oh iya. kamera dulu. Baik, ketika foto-foto masker boleh dilepas. Oke, Pak. Sultan akan melakukan meditasi dalam ruang tertutup atau pertama. Ini khusus Sultan, namanya gedung panggung. Masuk ke dalam, sebelah kiri ada tangannya ke atas, ketinggiannya 15 meter, namanya gedung panggung. Nah ini kalau punya gedung atau jalan bawah tanah, fungsinya untuk mengumpul pemandian dengan istana air dan masjid bawah tanah. Ketika itu yang bisa lewat hanya keluarga Sultan saja. Para abdi dalamnya begitu masuk dan nanti kita tidak lewati lagi ini tangga yang bagus juga kamera dari sini ya duduk boleh berdiri ya satu rombongan nggak apa-apa kita maksimalkan hukum boleh kita. Merunduk. Ini juga cantik loh mbak, coba anda lihat lihat dari mbak. Oke. Pun mangganya sampai ujung timur sana tempatnya pondokan para abdi dalam. Ketika para abdi dalam bekerja untuk kami bekerja di Taman Sari, dia tidak akan pulang ke rumah dulu. Di situ tersedia pondokan. Ya betul, ini namanya.
kita zaman dulu pondokan ya. Kedalamannya 3 meter. Sekarang sudah setara ya, jajar. Ini bisa kebun-kebun itu Sudah jadi rumah penduduk. Oh, sudah. Oke, menunjuk lagi. Komplek kita masuk dibangunlah sebuah masjid bawah tanah. Tadi sudah kita lewati, ditutup ya. Ada 3 fungsi. Lamanya 3 bulan di sini. 3 bulan. Karena Anda lihat sudah jadi peminat. Ini bangunan 1758 ya, sampai sekarang enggak. Renovasi 2004, ketika renovasi 2004 dikembalikan bentuk semua. Jadi ini bentuk 175. Yuk kita menuju ke pemandian Putra Putri Raja dan Putra. Baik, rombongan Pak Dana, masuk sini dulu untuk tunjukkan kartu vaksin. Orang tua. Ketika itu jaganya tidak begini, tidak duduk manis bersila. Ketika Sultan lewat dia nggak boleh tetap posisi. Sampai sekarang kalau penjagaan di keraton seperti hidup bersih. Mau tahu waktunya 4 jam. Baik, posisi kita sekarang berada di 1, 2, 3, 4 gedung sekarang. Fungsinya untuk istirahat para istri sultan jika tidak menemani sultan mandi berdua. Dia cukup istirahat di gedung 4 ini. Dan dihibur seperangkat gamelan ditabuh atau dibunyikan ya. Istilah budaya Jawa sudah legowo, walaupun tidak menemani sultan mandi berdua, dia cukup dihibur seperangkat gamelan ditabuh. Nah, sebelah kanan ada pintu 3, sebelah kiri ada pintu 3. Ketika itu keluar dari pintu-pintu itu kebun-kebun, kebun apel, kebun mangga, kebun durian, kebun nanas ya. Pada saat ini yang masih bertengger itu kebun kepel ini. Pohon kepel itu coklat-coklat warnanya. Pintunya 3 tuh. 4, ini 4. 4. Kita sebut gedung sekawan karena jumlahnya 4. 1, 2. Ini suka cantik Mbak, mbaknya berdiri sini, kamera Iya. di sana. Semua bangunan itu sangat indah. Silakan. Dia perhatikan ya sebelum. Pokoknya kita nggak usah beranjak dulu. Bagus Boleh tempat-tempat foto dulu ini. ya. Boleh. Ada batak. Iya. Oh, hanya satu. Saya kurang tahu kok nggak dibudidayakan ya. Sawo budu, kulitnya hijau seperti gedondong, tapi dalamnya putih, lembut, lunak sekali, enak. Wah betul loh. Termasuk kalau ini tumbuh ini jambu dersono, itu warnanya merah ranum, dalamnya seperti kapas. Ketika kita kunyah itu lembut sekali ya. Kalau aturan yang baku itu bangunnya tuh konstruksinya kita sebut monyetan itu atau kotangan itu temboknya 0,5 meter, atasnya harus gede. Itu peraturan dalam itu ketika tahun 70-71 masih ada rumah seperti itu. Nah ada pelita pertama, ekonomi maju tergeser, nggak patuh lagi maksud kami. Coba berapa lama? Silakan yuk hubungi Anda.
Ketika para istri mandi, Sultan berada di menara itu untuk melihatnya. Karena Sultan kekuasaannya sangat absolut, sangat mutlak. Ketika Sultan turun ke bawah, dia melihat salah satu istri yang dilihat. Istrinya tahu bahwasanya akan dijak mandi berdua di Umbul Binangun yang tertutup sebelah selatan sana. Lainnya tidak dipilih, istilah Jawanya legowo, karena tidak dipilih dia akan naik ke atas. Istirahat di gedung 4 tadi, cukup dihibur seperangkat gamelan ditabuh. Kedalamannya hanya 130 cm. Ketika itu cara mandinya kungkum atau berendam diri, tidak ada gaya apapun. Jadi dulu di sini ada sumber mata air namanya Pacetokan, yang mana airnya dikeluarkan dari mulut naga itu. Berhubung sumber mata air Pacetokan sudah mati, ini ada air terus terang sudah diganti air PDAM. Ketika direnovasi pada tahun 2004 dikembalikan bentuk semula, jadi ini bentuk 1758. Ada dua kriteria, satu Magersari boleh ditempati turun-temurun dengan catatan tidak boleh dijual belikan. Yang dua Mindun, ibu beri percaya boleh tidak, 1 tahunnya sesuai dengan paugeran Hamengkubuwono pertama, peraturan sudah baku, 1 tahunnya yang Mindun itu Rp6.000, tapi tidak serta merta diterima di Kapan, tapi dialihkan melalui kecamatan. 1 tahunnya Rp6.000. Jadi sesuai dengan fakta untuk rakyat, sepertinya begitu. Sampai sekarang masih berjalan. Ya, yang Mindung itu jika tanah diinginkan oleh keluarga keraton, tidak serta merta disuruh pergi seperti Ahok, tapi diganti tanah-tanah yang lain. Jadi tetap tempat. Nggak boleh nggak langsung sana pergi, tidak Iya, diganti. Nah sekarang pada saat ini Bu perlu diketahui, ketika Ibu nanti datang ke Wijilan, pusatnya gudeg, itu sekarang sebelah arah ke gudeg ke timur tuh rumahnya sudah ganti untung semua Bu. Oleh keraton disuruh pergi, tapi dengan ganti untung, tidak serta merta suruh pergi saja, tidak diganti. Ada yang salah satu masjidnya kecil tuh ya agak lumayan tuh diganti 700 juta. Nah sekarang dia Pak Mirnya menerima uang 700, bingung mau bangun di mana. Oke, terima kasih. Yuk, Enak banget. Yuk, difoto dari sini Mbak, bagus. Akhirnya boleh dipegang nggak Pak? Boleh, boleh. Kameranya, foto kamera. Temani sama Rasul yang dipikir tadi. Dari merasa ketinggian, ketika dia Sultan masuk sini, Sultan berbaring di atasnya. Ketika itu papanya ada lubang-lubang kecil, lubang besar itu dikasih bara api. Jadi ketika Sultan dari mandi ketinggian, ketika masuk ruang sini, rasanya sauna zaman dulu.
tempat salinannya. Lubang-lubang besar dikasih garam. Nanti diabadikan ini seolah-olah figuran itu di sana ya Pak. Tempat salinannya. Silakan duduk manis berjajaran. Mana kameranya atau kawan? Kami fotokan. Tempat baju cari ya tidak apa dari cari tahu. Iya. Bisa sekarang program saya. Siapa? Tanpa suka berada di atas. Ya. Baik, kami ini dengan tempat persalinan Ledok Sari, tempatnya Sultan bermalam. Oke, monitor, baik. Terima kasih atas kunjungannya. Iya. Makasih ya, Mbak. Datang ke tempat ini, sekarang Anda lihat sendiri, tinggal pondasi segi 8 beraturan. Dulu sewaktu bangunan 2 tingkat namanya Gedung Lopak-Lopak. Di sini sudah tersedia bermacam-macam buah-buahan. Sultan akan menikmati buah-buahan. Nah, yang tingginya 10 meter lebih sedikit itu namanya Gapuro Agung. Sebenarnya ketika itu untuk masuk ke Taman Sari, arahnya dari arah barat melalui Gapuro Agung. Jadi Gapuro Agung itu sebagai reception atau penerimaan tamu. Berhubung pada saat ini di belakang Gapuro Agung berjubel rumah penduduk, pintu masuknya dialihkan atau dipindahkan melalui Gapuro Panggung atau pintu keluarnya. Baik di Gapuro Agung Anda lihat sendiri, di situ ada relief ya, ada hias-hiasan, itu juga tadi telah kami katakan itu juga sengkalan memet. Kalau yang ini bunyinya Lajreng Sekar Sinesa Peksi, artinya angka-angka 1961, cara bacanya dibalik 1691 menurut kalender Jawa. Pembangunan Taman Sari dinyatakan rampung atau selesai Maseinya 1765. Jadi pembangunan Taman Sari makan waktu 7 tahun, dimulai 1758 sampai 1765, seluas 10 hektar. Dulu ada 57 bangunan dan ditambah 18 kebun. Kalau depan Anda ini pelataran ya, halaman untuk bermain putra-putri Sultan yang masih anak-anak. Permainan tradisional, bentik, pate lele, angklek, bak sodor, semacam itu ya. Oke, pupung milik kita yuk. Bagus. Ada video hanya menambah apa itu keindahan bangunan. Agar lebih terlihat ini ya. Sebelah kanan pintu 3, sebelah kiri pintu 3, dulu kebun-kebun ya. Sekarang lihat ini sudah berjubel rumah penduduk. Dulu di belakang Gapuro Agung itu ada gedung pasewakan, fungsinya untuk para abdi dalam baik laki maupun cewek kumpul sebelum dia bekerja. Jadi di situ setiap pagi Sultan akan memberi, kalau zaman sekarang briefing ya. Kalau dulu itu ular-ular ya, pejangan. Jadi fungsinya apa ya? Setelah Sultan habis berlibur lamanya 3 bulan, Sultan kembali ke keraton. Semua kegiatan yang ditinggal oleh keluarga Sultan harus dilaporkan ke gerbang Sari di sini. Dan ini semacam administrasi. Ketika dia berlibur lamanya 3 bulan, tidak lepas dari 9 bahan pokok ya Bu ya. Entah beras, sayur mayur, daging dan
seterusnya akan dicatat di gerbang lain. Jadi ini semacam kantoran administrasi kalau zaman sekarang ya. Sebelah kanan untuk abdi dalam laki-laki, sebelah kiri untuk abdi dalam wanita. Jadi nanti siapa yang lapor, kalau wanita sebelah kiri, yang laki sebelah kanan. Semua akan dicatat kegiatan setelah sultan kembali ke keraton. Tertib sekali waktu itu ya. Depan belok kiri dulu kebun durian dan nanas, depan belok kanan dulu kebun bunga-bunga. Kalau Ini dulu kebun bunga-bunga. untuk abdi dalam yang pria Di sini kantoran ini. kan nanti ada langsung pintu ke sana ya. Langsung ke kebun. Sebenarnya kami jelaskan saja. Pesarian Ledok Sari dengan keraton, kalau orang Jawa dulu nyebutnya Gua Siluman atau jalan rahasia atau kalau sekarang bunker ya. Ini kami tunjukkan. Ini kalau kita lihat ke belakang, di sana sudah ada tangga-tangga. Ke bawah. Jadi kalau orang dulu nyebutnya Gua Siluman. Itu tembusnya kemana? Keraton. Oh, keraton. Ya. Jadi ada pintu rahasianya seperti itu. Ini ditutup sejak Sultan ke-5 ya, ketika tidak dipakai lagi. Mengapa itu tangga dibikin lebar-lebar, Bu? Perlu diketahui saja, ketika itu putri-putri Sultan, ketika dia masak berdandan pakai jari itu sangat mepet sekali, dan ada aksesorisnya, ada ekornya. Nah, ketika dia jalan untuk menuju ke kompleks keluarga Sultan, si ekor itu sebagai hiasan, ketika jalan ini akan tertahan dengan yang lebar-lebar ini. Jadi tidak keinjek belakangnya. Pemikiran seorang Bupati Madiun sangat cerdas sekali ya, pemikiran Bupati Madiun, karena intinya Bupati Madiun ini bebas karena pajak dengan membangun sebuah persenjataan materi lebih tinggi pajak daripada membangunkan itu. Oleh Sultan pertama disetujui, akhirnya bebas pajak. Jadi perlu diketahui ya, sampai sekarang Banyumas, Magelang itu masih milik Sultan dong, masih milik kota Yogyakarta. Tapi oleh Sultan yang ke-9 dengan kebijakan yang sangat bagus diserahkan pada jabatannya. Jadi kantor-kantor sana tahu kalau ini punya Sultan Yogyakarta, tapi daripada lebih kayak keputusan dari Sultan diserahkan pada jabatannya. Sekarang Banyumas, Magelang itu masuk Jawa. Itu masuk Jogja. Kalau yang ini di mana ya, Pak? Yang seperti goa. Ada yang kayak goa gitu ya. Itu tanggal 5. Tangga nanti. Ini masjid Bara itu ditutup, kalau dibuka ditutup. ada kali. Oh, ditutup semenjak pandemi gitu ya, Pak? Sejak sudah berjalan 2 tahun ini. Karena Sultan menimbang dan memutuskan ya tempat sakral kok diinjak-injak begitu ya, barangkali seperti itu. Kok tiba-tiba keraton punya kebijakan seperti itu. Kalau ke bawah mana, Pak? Ini kompleksnya khusus buat Iya, makanya dulu putri-putri bangsa Makan ini. Singonegoro dan Mertono 2A Bojo itu ini lokasinya di tengah-tengah Segaran.